Nama saya adalah Nimatul Ain. Saya dari LPTK Universitas Wijaya Kusuma dengan NIM PPG 20660077 kelompok SMA. Terima kasih. Sambil nunggu temannya untuk join. Makasih Alif, makasih Sapana, makasih Robert, makasih Juliana, makasih Safrul, makasih Adito, Faisal. Yang baru gabung silakan dinyalakan videonya. Makasih Farid, makasih Fajar, makasih Dewi, makasih Alvina. Siswa, lihat ada 26 siswa. Sambil nunggu yang hadir, silakan bisa dinyalakan videonya. Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Tetap masih. Terima kasih Sawana. Ya, oke. Pada pagi hari ini seperti yang Bu Ain katakan sebelumnya bahwa pagi ini kita akan berbicara tentang barisan dan deret aritmatika. Bu Ain sangat apresiasi sekali dari kelas ini. Dari kemarin sudah banyak sekali yang share tentang link tentang barisan dan deret aritmatika. Bahkan sampai malam tadi malam itu kalau nggak salah kelompok 1, Bu Ain ikuti chatnya, itu diskusinya sampai jam 9 malam. Oke, Bu Ain apresiasi sekali. Bagus sekali, terima kasih. Berarti antusias kalian untuk belajar pada pagi hari ini sangat tinggi. Oke, Bu Ain awali barisan dan deret aritmatika di sini adalah kita berbicara tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dari sini kalian akan belajar untuk menentukan barisan dan deret dengan baik, kemudian menganalisisnya, kemudian kalian mampu menghitungnya, kemudian memecahkan. Yang terpenting adalah sekarang kalian bisa memecahkan masalah kontekstualnya tentang barisan dan deret aritmatika itu. Kemudian kalian bisa menyusun kembali, bagaimana kalian bisa membentuk dalam sebuah kasus untuk barisan dan deret aritmatika. Oleh sebab itu konsep-konsep sangat kalian perlukan, tidak hanya cara cepatnya, tidak hanya rumus jadinya, tapi kalian harus memahami tentang konsep dari barisan dan aritmatika itu. Oke, manfaatnya yang sudah jelas bahwa kalau dari link YouTube yang sudah Bu Ain berikan, bahwa manfaat daripada barisan dan deret itu salah satunya adalah kalian bisa meramalkan. Kira-kira kalian bisa membuat bahwa menghitung keuntungan ataupun kerugian daripada usaha yang kalian buat, atau bahkan mungkin kalian sebagai awalan kalian untuk memahami tentang pola bilangan yang lain, tidak hanya barisan dan deret aritmatika saja. Lebih sekali yang digunakan daripada Fibonacci ini, entah dari bentuk seperti ini. Coba, ini bilangan apa coba? Yang kalian lihat itu apa ya? Tadi itu juga sudah ada seperti ini. Ini adalah tentang barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini sangat menarik. Hari yang ada di sini membentuk yang namanya sudut emas. Sudut emas itu ada kaitannya dengan rasio emas. Dan ini adalah bentuk daripada keromantisan Tuhan untuk kita pelajari. Nah, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di sini ini untuk kita pelajari. Dan salah satunya adalah pola bilangan, barisan dan deret. Nah, kalau pola bilangan ini sudah pernah kalian pelajari, angka yang teratur, angka yang membentuk pola gitu ya. Dia ada keteraturan, dia membentuk pola. Maka kalau di bahan ajar sudah gue yang share di sini, ada yang bentuknya seperti ini. Ada yang ingat nggak? Ini ada apa ini? Ini pola bilangan apa ini? Pola bilangan apa? Yang pertama itu apa namanya? Ganjil. Ada 1, ada 3, ada 5. Kemudian itu adalah pola bilangan ganjil. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Apa ini? Putus kali segitiga. Ya, kalau ini apa nih? Pola bilangan apa ini? Persegi. Betul sekali. Ini adalah pola bilangan yang persegi. Kemudian ada rumus-rumus yang berkaitan dengan itu. Pertanyaannya akhirnya, dari mana ya rumus itu berasal? Harusnya kan kayak gitu. Jadi harus tahu, jangan hanya menghafal rumus, tapi bagaimana kalian mendapatkan rumus itu? Bagaimana dia mendapatkan rumus itu? Itu yang harus kalian lebih dalam lagi untuk mencari rumus-rumus yang terbentuk dari sebuah pola bilangan. Nah, banyak sekali jenis daripada pola bilangan itu. Yang akan kita bicarakan di sini adalah lebih spesifik lagi,
lebih awal lagi mengaitkan dengan pola bilangan untuk barisan dan deret aritmatika. Bagaimana menambahkan huruf itu, kemudian ada barisan dan deret. Kira-kira apa bedanya barisan dan deret itu? Siapa yang mau coba? Apa bedanya barisan dan deret? Ayo, suaranya mana? Barisan dan deret. Apa bedanya? Oke. Gimana Farhan? Diulang Farhan. Suku-suku yang memiliki pola-pola yang beraturan, yang deret itu Jumlah total. Oke. Kalau barisan adalah sebuah deretan bilangan dengan pola tertentu, sedangkan kalau deret adalah jumlah dari barisan tertentu tersebut. Gitu ya Farhan? Ya. Kemudian kalau aritmatika, kalau tadi barisan saja, deret saja, kalau aritmatikanya gimana? Ada bedanya. Berkali lipat. Oke, kita tahan dulu apa yang dikatakan oleh Farhan tadi, bahwa yang disebut tadi yang berkali lipat apa ya Farhan? Geometri. Kita skip dulu tentang geometri. Kita tahan dulu, kita berbicara tentang aritmatika dulu. Kalau aritmatika yang gimana? Yang gimananya Farhan? Jumlah pola dari suku pertama dan suku selanjutnya itu sama terus gitu loh. Jumlah Bedanya dua, bedanya dua lagi. terus dua lagi. Apanya? Bedanya itu nggak bertambah, nggak berkurang. Oh gitu. Oke. Ada yang mau mengajukan usul lagi selain Farhan? Oke. Yang tetap dengan siapa? Tetapnya dengan siapa? Kalau tadi yang Sapana bilang dari yang pertama dengan yang kedua memiliki selisih yang tetap. Tetapnya dengan siapa Sapana? Kalau tetapnya kan, kalau tetap ada kata-kata tetap kan berarti harus ada pembanding. Pembandingnya dengan siapa? Ya, pembandingnya dengan siapa? Tetapnya dengan siapa? Dengan, kalau tadi Sapana bilang dari yang pertama dengan kedua, berarti pembandingnya dengan ketiga dengan kedua. Ya. Oke, kita tahan. Berarti ciri khusus dari aritmatika itu yang dikatakan oleh Sapana sama Farhan tadi, bahwa aritmatika di sini adalah memiliki selisih yang tetap, betul ya? Ya, memiliki selisih yang tetap, yaitu antara U2 dengan U1, kemudian tadi berapa? U3 dengan U2 ada tetap, berarti ada ketetapan, berarti ada yang dibandingkan di situ, dia memiliki nilai yang tetap. Oke, dari sini kalian bisa diskusikan diunduh tadi yang di LKPD, kalian diskusikan, waktunya adalah 40 menit. Kalian bisa ulang lagi. Kalau bisa presentasi dari kelompok itu, main pilih siapa yang presentasi, tapi kalian yang mengajukan diri untuk presentasi, biar kalian percaya diri untuk memberikan pendapatnya. Jadi jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk salah. Jadi kalian untuk presentasi, kalian sendiri yang mengajukan bahwa saya akan jawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Bisa dipahami sesi ini, kemudian kita gabung lagi nanti gue share ulang untuk ini. Sampai ketemu 40 menit ke depan.
Oke, kita mulai saja ya. Dengan suara buain ya. Gimana diskusinya tadi? Alhamdulillah. Nah, udah selesai semua. Ada bisnis. Alhamdulillah, gampang-gampang. Alhamdulillah, gimana ini? Gampang-gampang kayaknya ya. Oke, ya. Membantu ya Bu ya. Mohon maaf kalau Oke, ada nggak apa-apa. kekurangan. Oke, kamu salah. Silakan. Saya mewakili dari kelompok 2. Kali ini saya akan membahas dari beberapa permasalahan yang telah diberikan. Dari kasus tersebut, apa berarti ya? Kalau susunan barisan yang terbentuk dari kasus tersebut, apa itu berarti? Izin waktu Oke, silahkan. susunan barisannya adalah 110.000, 120.000, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, kelompok yang lain? Mau mencoba? Sapana tadi bisa di-share lagi, Sapana, silakan. Melanjutkan tadi. Tadi yang diminta barisan aja ya, bukan yang lain-lain kayak gini, gak usah terlalu jauh melangkah. Hanya barisannya aja. Barisannya berarti ada 100.000. Kemudian berapa lagi tadi? 110. Kemudian ada berapa lagi ke atas? Kurang ke atas, Sapana. Oke, ini hanya barisannya aja, berarti hanya 100, 110, 120, 130, dan seterusnya. Dan seterusnya ini biasanya dilambangkan dalam bentuk apa ya? Dilambangkan dalam bentuk apa? Bukan, dan seterusnya itu titik-titik itu loh. Titik-titik itu dan seterusnya. Ya. Kalau N-nya itu sebagai apanya? Batasannya, G itu sampai di batasan yang mana? Itu adalah SN-nya. Itu adalah UN-nya. Batasan dia suku ke berapa? Suku ke 10, berarti ke 10. UN itu batasannya. Nah, kalau titik-titik itu bahas sama seterusnya, itu adalah barisan. Oke, bawahnya lagi, Sapana. Susunan barisan yang ke kasus yang kedua. Ada kelompok yang lain mau share atau langsung Sapana saja? Nanti kalian timpali aja ya, biar Sapana yang share screen, kemudian kalian yang jawab untuk memberikan sanggahan. Oke? Oke. Gimana Sapana? Kasus yang kedua? Untuk kasus yang kedua, dalam ruang bentuk sinema layar lebar terdapat 15 baris, di baris paling depan terdapat 20 dan baris berikutnya 20 lebih banyak dari baris depannya. Nah, di sini yang ditanyakan ada dua kasus, yaitu berapakah susunan indeks dari baris pertama hingga baris ke-8, dan yang kedua adalah susunan barisan yang terbentuk dari kasus tersebut adalah. Untuk yang pertama berarti susunannya barisannya menjadi 23, 25, 27, 29 hingga seterusnya. Stop. Nah, untuk Stop dulu. Gimana yang kelompok yang lain? Sama nggak jawabannya dengan kelompoknya Sapana? Sapana ini kelompok kedua ya, Sapana ya? Sama dulu. Sama? Sama? Benar? Sama? Coba baca lagi. Susunan barisan yang terbentuk dari kasus susunan jumlah kursi dari baris pertama hingga baris ke-8. Berarti kita mencari SN dari baris yang pertama hingga ke-8. Nah, ini diketahui U yang pertama ya ini ada 23. Sedangkan untuk U yang kedua ini adalah hasil dari U yang pertama tambah 2. Untuk U yang ketiga sama U kedua tambah 2 lagi. Kemudian berarti dapat bedanya adalah 2. Dan yang bedanya adalah jumlah dari baris yang pertama hingga baris ke-8. Maka pertanyaannya, Sapana dulu. Pertanyaannya adalah susunan barisan yang terbentuk dari kasus tersebut. Sebenarnya kasus ini sama dengan kasus yang pertama, berarti susunannya berarti. Susunannya berarti apa? sebenarnya Susunan barisannya 23, 25, 27, 29. terus cukup gitu aja. Dan Sebenarnya ada ide lain nggak? Kenapa nggak sampai 8? Kenapa nggak sampai 8? Kenapa hanya berhenti di dan seterusnya?
karena dia punya batasan loh. Batasannya berapa itu? Coba di sana batasannya berapa? Batasannya berapa? Gimana? 15. Betul. Batasannya 15. Kalian harus kritis. Jadi dia punya batasan sampai ke 15. Jadi kalian mendata susunan itu hingga sampai ke baris 15 yang diminta hanya pada susunan barisan saja. Iya. Ini sebenarnya hanya ini. Jadi kalian harus teliti mana yang harus kalian pergunakan dengan baik. Maka karena di sini 15 barisan kursi, kalian harus pahami, oh berarti di belakangnya ada 15 kursi. Yang diminta adalah susunan barisan saja. Ini untuk menunjukkan kasusnya. Oke, Savana bisa share ke bawah lagi. Ciri khusus yang dimiliki oleh barisan aritmatika menurut kelompok, biar Savana saja yang share, gantian kelompok ketiga deh. Kelompok ketiga menurut kalian seperti apa? Savana jangan dimatiin share-nya, biar teman-teman juga melihat. Oke, Faisal ya? Oke. Ciri khusus dari barisan aritmatika adalah barisan aritmatika itu memiliki selisih atau beta yang tetap atau sama antara suku-suku yang urutan. Oke, sama ya dengan yang dikatakan oleh kelompoknya Savana ya, Ya, memiliki barisan yang tetap. Boyan gariskan di sini dia memiliki barisan yang tetap. Barisan aritmatika memiliki barisan yang tetap. Nah, dari sini definisinya berarti gimana ya? Kelompoknya Savana bilangnya apa? Barisan aritmatika merupakan satu barisan. Oke. Aritmatika merupakan suatu barisan bulanan di mana tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama persis atau memiliki beda yang tetap. Gimana menurut kalian? Kelompok yang lain? Sama ya? Ya. Iya, sama. Setuju nggak? Setuju yang dikatakan oleh Savana? Setuju. Karena ciri dari aritmatika itu yang pertama yaitu dia memiliki apa tadi? Selisih atau beda yang tetap. Maka di sana muncul di definisinya bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang tiap-tiap pasangan sukunya memiliki nilai selisih yang sama persis. Berarti pertanyaannya nih, Bu Ain tadi mengikuti kelompoknya Savana. Menariknya adalah kira-kira U2 dikurangi U1 sama nggak ya dengan U1 dikurangi 2? Begitu ya Savana tadi diskusinya? Betul. Menurut kalian sama tidak U2 dikurangi U1 dengan U1 dikurangi U2? Sama tidak? Beda. Pengaruh nggak sama rumusnya? Pengaruh. Bedanya di mana coba? Berarti terkecuali jika mutlak. Iya, terkecuali jika mutlak. Kalau mutlak plus minus tidak nampak ya. Tapi kalau dia itu seperti kasus yang itu, bahwa dia akan mengalami kenaikan misalkan dari baris yang depan ke belakang, dia naik, ada selisihnya yaitu plus 2. Kalau min 2 berarti ke belakangnya jadinya seperti apa? Semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin sedikit itu. Oke, lanjut kasus berikutnya. Oke, permasalahan ini adalah aritmatika tergolong deret aritmatika atau bukan? Itu saja pertanyaannya. Aritmatika atau bukan? Ayo kelompok yang lain bersuara. Saya aritmatika dulu. Oke, siapa kelompok berapa nih? Saya Bu Farhan kelompok 3. Oke, Farhan kelompok 3. Silakan Farhan. Gimana menurut kelompok Farhan? Apakah dia termasuk deret aritmatika atau bukan? Iya Bu. Iya. Karena kan ini kan ada di teksnya nanti disebutkan kalau setiap bulannya menaikkan produksi selama 5 tahun secara tetap. Secara tetap kan berarti berkolak, tidak berubah semuanya. Keren. Jadi masuk. Keren. Jadi Ya, itu adalah deret aritmatika. Karena ada kenaikannya itu, intinya adalah di kenaikan yang selalu tetap. Itu adalah
adalah ciri dari aritmatika. Deretnya di mana? Ketika itu adalah aritmatika, maka deretnya di mana? Yang merupakan bahwa ini deret, bukan barisan, tapi ini adalah deretnya. Di kata-kata apa? Jumlah itu beda dengan selama yang Oke, keren, betul. Ada kata-kata jumlah. Jadi jangan sampai bingung, karena biasanya anak-anak itu bingung, Bu ini UN atau SN ya, gitu kan. Nah, bedakan antara UN dengan SN. Kalau SN itu berarti ada jumlah, kita berbicara tentang deret, oke? Dan UN berarti berbicara tentang susunya. Itu adalah bedanya antara barisan dengan deretnya. Dan kalian sudah bisa membedakan tadi aritmatikanya. Oke, ke bawah, Savana. Ada dari kelompok yang lain, apakah sama dengan jawaban yang diberikan oleh kelompoknya Savana di sini? Oke, silakan kelompok 4. Siapa ini? Silakan Nurdiana. Oke. Oke. Untuk suku pertama berarti U1 itu Oke. 24, Oke. suku kedua U2 itu 17, Oke. suku ketiga itu U3 10, Oke. suku keempat U4 itu 3. Oke. Terus maka suku UN kita disimbolkan sebagai UN sama dengan A plus N-1 plus B. Tapi saya beda sama-sama ya, Bu. Kenapa bedanya? Iya. Terus cukup itu aja? Atau langsung sama Nurdiana diuraikan sampai akhir? Atau ada kelompok yang lain juga? Oke, alasannya Savana, kenapa hanya tidak diganti dengan 24 Savana? ya kurang. Oke, kurang, nggak apa-apa. Bagus, dari kelompoknya 4 Nurdiana bisa mengkoreksi punyanya kelompok dari kelompok 2 bahwa A-nya bisa diganti dengan 24. Nah, pada UN ini rumusnya itu sebenarnya kayak berpola ya. Kalau U1 itu A, U2 jadinya berapa? Pintar, A plus B, meskipun suaranya bisa sama, siapa yang ngomong A plus B? Kemudian U3 siapa berarti? Pintar, U4 berarti? U10 berarti? U10, U10, U10 U10? U10? Iya, pintar. Kalau U100? Pintar. Selisihnya 1 ya. Jadi itu polanya, pola keteraturannya terletak di situ ya. Oke, sekarang boleh Savana berhenti share screen biar Bu Ain yang share screen dari sini untuk menjelaskan yang ke bawah. Sekarang boleh Savana berhenti share screen biar Bu Ain yang share screen dari sini untuk menjelaskan yang ke bawah, untuk menjelaskan tentang pembuktian ya, yang ini ya, pembuktian ini yang ada beberapa yang agak bingung, kenapa ini dari sini, kenapa ini dari sini. Oke, SN kita tahu bahwa SN ini adalah deret ya, berarti U1 tambah U2 tambah U3 hingga UN, betul ya? Nah, kita tahu bahwa U1 tadi bisa disimbolkan dalam siapa? U1 adalah A. U2 adalah A plus B. A plus B. Ketiga adalah maka UN adalah nah, tulisan ini kalau dibalik urutannya ya, berarti kalau tadi kan kita nulisnya U1 ditambah U2 ditambah U3 meningkat ya. Nah, sekarang dibalik urutannya, maka UN-nya dulu yang ada di depan, nanti U1-nya ada di belakang. Maka UN yang di depan ini maka dituliskan menjadi bentuk ini. A plus N-1B itu ada di depan. Sedangkan A-nya sebagai U1 itu ada di belakang. Jadi kan dibalik ya.
Lalu kita jumlahkan di sini. Penjumlahannya seperti apa? Posisi depan di sini ditambahkan. Jadi A plus N-1B ditambah A. A-nya di sini ada berapa nih? Boleh digabung ya? Jadi ada berapa? Dua. A, N-1 B gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua coba kalian. Pertanyaannya tadi yang kalian tahu dari kelompok 3, loh itu N-2-nya dari mana? Gitu ya kelompoknya. Kelompok 3, kelompok 1. Dari kelompok 1 ke kelompok berapa Bu Ainun? Kelompok 1 ya? Oh dari kelompok 4. Bingung. Aku juga bingung. Nggak tahu dari mana itu N-2-nya. Dari mana itu N-2-nya? Kenapa dia di sana N-2? Ayo, kenapa dia di sana N-2? Coba kita bayangkan ya. Tadi kan ada U1, U2. Kira-kira U1 ke U2 ini dari 1 ke 2 naik berapa? Naik 1 kan? Nah, kalau kita balik posisinya misalkan U1 tambah U2, U3 tambah U4 hingga U5 lah ya. Kita batasi sampai U5. Kita balik posisinya menjadi U5 dulu. Maka setelah U5 jadi U berapa? Empat. Bertambah Berkurang. kalau di dengan plus N-1B, maka di belakangnya N-1 itu berapa? N-2. N-2. Maka muncullah kata-kata di sana A plus N-2B. Bisa dipahami? Bisa. Oke, keren. Maka A muncul di sana A plus N-2B. Ditambah A plus B gitu ya. Oke. Bentar. Bu Ain pakai Zoom gratisan. Di sini sudah termasuk deret aritmatika atau bukan? Deret atau barisan dulu? Deret atau barisan dulu? Bicara tentang deret atau barisan dulu? Barisan. Oke, dari kata mana? Jumlah. Jumlah. Itu merupakan deret. Kemudian aritmatika atau bukan? Iya. Kuncinya dari mana kalau di aritmatika? Kelipatan. Memiliki tetap. Tetapnya berapa? Plus Tetapnya berapa? Habis dibagi 4 tidak harus Bagi 4, berarti tetapnya bedanya berapa? Kalau tadi ciri fisik aritmatika adalah ada bedanya. Bedanya berapa? Bukan aritmatika. 16. Siapa yang tadi bilang bukan aritmatika? Ayo. Kenapa alasannya? Karena itu kan bilangan aslinya dia habis dibagi 4, tapi dibagi 5. Sementara 20 itu kan habis dibagi 4 dan 5, Bu. Jadi bisa aja habis 16 itu termasuk, tapi 20-nya enggak, 24-nya termasuk. Jadi ada selisih yang 2 kali gitu loh, 20-nya enggak. Oke. Kelompok satu gimana nih? Benar nggak? Kelompok 1. Ayo kelompok 1 yang semalam diskusi sampai jam 9 malam. aritmatika, Bu. Aritmatika alasannya? Alasannya apa? Aritmatika benar yang didiskusikan oleh kelompok 1. Sebenarnya ini aritmatika. Bisa aritmatika. Terus yang 20 kemudian berapa lagi? Yang bisa dibagi 4 itu 40 ya? Ada berapa? Ada 20, ada 40. Ini masuk nggak? Ada 20, kemudian ada 40. Ini masuk nggak? Dan 400 sendiri masuk nggak? Enggak. Tapi barisan ini bisa kita uraikan mulai dari 4, kemudian ada 8, 12, 16, 24, 28, 32, sampai tapi 20, 400 ini nggak masuk. Terus gimana? Tapi andaikan 20 ini masuk, kira-kira merupakan barisan dan deret bukan?
barisan dan deret aritmatika bukan? Kalau 20 masuk. Iya. Iya, bedanya adalah Bedanya 4. 4. Kalau ini aritmatika atau bukan? Iya. Bedanya berapa? Bedanya 20. 20. Artinya apa berarti? Terdapat 2 aritmatika. Keren. Terdapat 2 aritmatika di dalamnya. Iya. Maka Iya. mulai dari awal itu Iya. kalian jumlahkan, baru kalian kurangkan dengan aritmatika yang 20, 40 sampai 400. Mudah ya? Oh iya. Seleksi. Ya. Apakah ini aritmatika atau bukan? Jadi jangan kecoh. Ini sebenarnya bagus karena adalah dia memiliki ciri khusus, yaitu dia memiliki yang namanya beda. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa definisinya adalah seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa ada sebuah pola khusus yang terbentuk di mana selisih yang berdekatan dari suku yang berdekatan memiliki nilai yang sama dengan suku berdekatan yang lainnya, di mana U2 dikurangi U1, U3 dikurangi dengan U4, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U5, dia memiliki selisih yang sama. Itu adalah ciri khusus daripada barisan seperti itu. Poin sangat apresiasi sekali kerja kalian di kelompok dengan diskusi seperti itu. Kemudian hari ini pembelajaran kita kali ini sangat-sangat bagus sekali. Kemarin kalian sudah mempersiapkan berbagai macam sumber belajar yang tidak hanya yang Bu berikan saja, tidak hanya dari bahan ajar atau YouTube yang Bu berikan saja. Ada berbagai macam sumber belajar yang bisa kalian dapatkan, baik dari internet ataupun dari bahan ajar yang lain, dari buku-buku yang lain. Itu adalah sumber belajar yang bisa kalian peroleh dan kalian bisa diskusikan di grup WhatsApp kelompok kecil itu dengan baik. Sangat apresiasi sekali untuk kelompok 1, bagus sekali. Kalian berdiskusi dengan baik di sana. Selain ini kalian boleh langsung bisa mengerjakan tugas yang sudah kalian share di GCR. Waktu kalian paling lambat adalah besok kalian bisa mengumpulkan jam 12 di jam 12 malam, batas waktunya pengumpulannya. Kalian bisa mengumpulkan, kemudian jangan sampai menumpuk tugas, kerjakan. Dan minggu depan kita akan berbicara tentang barisan dan deret geometri. Geometri seperti apa? Oke? Jaga kesehatan selalu karena COVID masih ada di sekitar kita. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan di air yang mengalir. Oke? Sampai ketemu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.